Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Shalom jemaat Healing Harmony yang Tuhan Yesus kasihi, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Bersama dengan kami Healing Harmony Singers, kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk setiap rencana Tuhan yang mulia, yang besar dalam kehidupan kami, khususnya bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, bangsa yang Tuhan Yesus kasihi. Kami percaya bangsa ini ada di hati-Mu Tuhan. Kami percaya perkara-perkara yang baik Tuhan Kau sedang kerjakan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Oh, syukur kami naikkan kepadamu. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bersama-sama naikkan suara. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ini iman kami Tuhan. Kami rindu melihat Indonesia Pulih dari semua problem, pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan. dimanapun saudara berada, ucapkan berkat bagi bangsa ini. Ucapkan berkat atas Indonesia. Amin. Biar kemuliaan Tuhan Akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa
atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Haleluya. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ini doa kami Tuhan. Haleluya. Kami percaya bahwa bangsa ini akan dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Kasih-Mu besar Tuhan. Kasih-Mu yang membebaskan setiap kami. Kasih-Mu yang membuat kami berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan. Malam hari ini kami mau deklarasikan kebebasan yang kami terima di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bebas, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Ku bebas, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Oleh darah Yesus, Oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. oh ku bebas. Bebas, ku menang karena kasih-Nya padaku dan Sekali lagi katakan, oh ku bebas. Haleluya. Ku bebas, Terima kemenangan yang daripada Tuhan. ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku. Oleh darah Yesus ku bebas. Oleh darah
Shalom saudaraku dimanapun saudara berada. Malam hari ini terima salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, dalam bulan Agustus ini nuansa merah putih terlihat di mana-mana. Baik dalam berbagai ornamen, dekorasi, sampai dunia fashion pun semuanya bernuansa merah putih. Antusiasme dan semangat merah putih ini menyemarakan ulang tahun kemerdekaan negara Indonesia yang ke-79 yang akan dirayakan besok pada tanggal 17 Agustus nanti. Bagaimana tidak, oleh kemerdekaan tersebut telah membawa rakyat kita bebas dari belenggu penjajahan selama 3,5 abad lebih. Dan kebenarannya perjuangan memperebutkan kemerdekaan kebebasan bagi seluruh rakyat Indonesia itu telah dibayar begitu mahal dengan korban jiwa dan penumpahan darah para pahlawan. Saudaraku yang terkasih, oleh sebab itu hari-hari ini kita mesti bersyukur bahwasanya kemerdekaan yang kita peroleh adalah merupakan anugerah Tuhan, sehingga kita mesti memberikan penghormatan kepada setiap jasa para pahlawan yang telah gugur di medan pertempuran demi kemerdekaan bangsa dan negara kita yang tercinta, Indonesia. Saudaraku, demikian pula dengan kemerdekaan Kristen, bahwa sesungguhnya kemerdekaan dan kebebasan kita dari belenggu dosa dari penjajahan iblis sesungguhnya telah dibayar lunas dan telah diselesaikan sempurna oleh pengorbanan Yesus Kristus dengan penumpahan darahnya di kayu salib di Bukit Golgota. Firman Allah berkata, sebab tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Oleh sebab itu kita mesti bersyukur dan berbahagia karena darah Yesus telah melepaskan kita dari kutuk. Darah Yesus telah mampu membawa kita hidup dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Kutuk dosa itu telah digantikan dengan berkat oleh kematian Yesus melalui penumpahan darahnya. Saudara menerima segala berkat Abraham, Ishak dan Israel. Haleluya. Roma 3 ayat 24 mengatakan, dan oleh kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bapak ibu saudaraku yang terkasih, tahukah saudara bahwa kita ini seperti seorang terdakwa yang harusnya terhukum, namun ternyata kita dibenarkan di hadapan pengadilan. Seperti si terdakwa itulah posisi kita ketika kita berdosa. Karena berdosa tidak ada satu hal apapun yang dilakukan oleh manusia mampu menyenangkan hati Allah. Seluruh kecenderungannya tertuju pada dosa. Memang mungkin ada orang baik, tetapi kebaikan manusia kadang berselubung dosa dan akan berujung maut. Saudara, orang Israel sendiri berusaha keras untuk hidup benar berdasarkan hukum Taurat. Namun hukum bersifat menuntut. Maka ketika tuntutan tidak dipenuhi, manusia akan berdosa. Malam hari ini saya mau katakan bahwa ketidakmampuan manusia memenuhi tuntutan Taurat membuat hidup mereka tidak bisa dibebaskan dari tuntutan hukum. Ketidakmampuan manusia, ketidakberdayaan manusia melepaskan diri untuk memperoleh kebebasan dan keselamatan, maka Allah sendiri harus bertindak untuk menyelamatkan, membebaskan manusia dari belenggu dosa melalui pengorbanannya dengan pencurahan darahnya di kayu salib. Ia mengirimkan putranya menyelamatkan manusia dari dominasi dosa. Dengan demikian, saudara dan saya dibebaskan dari hukuman dosa. Ini adalah kebenaran yang menggembirakan, kebenaran yang membebaskan, dan kebenaran yang sungguh-sungguh memerdekakan. Saudaraku, sejarah membuktikan bahwa di dalam kemerdekaan negara Republik Indonesia pada tahun 1945 bukan berarti bahwa penjajah tidak lagi bercokol di dalam negara kita. Oleh sebab itu merebut kemerdekaan itu sangat penting, tetapi mempertahankan kemerdekaan itu jauh lebih penting.
Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, demikian pula dengan kemerdekaan Kristen. Setelah kita memperoleh kemerdekaan, tidak berhenti sampai di situ. Itu adalah merupakan dasar dan titik awal untuk hidup di dalam kekudusan. Dan setelah menerima anugerah keselamatan, setiap kita harusnya bertumbuh di dalam kasih karunia menuju keserupaan dengan Kristus. Maka sebuah perubahan radikal dituntut dari orang yang percaya Yesus, yang telah menerima anugerah keselamatan kebebasan oleh penebusan darahnya. Perubahan pola pikir, motivasi, dan cara hidup yang seharusnya diselaraskan dengan kebenaran firman Allah itu menjadi gaya hidup orang yang sudah dimerdekakan di dalam Yesus Kristus. Seseorang yang sungguh-sungguh merdeka adalah ketika ia tidak hidup lagi dalam kuk perhampaan dosa. Sekali lagi saudaraku, seorang yang sungguh-sungguh telah dibebaskan, telah dimerdekakan oleh kuasa darah Yesus melalui karya salibnya, yaitu ia tidak hidup lagi dalam kuk perhampaan dosa. Galatia 5 ayat 1 mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka karena Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, dengar baik saudaraku, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhampaan. Haleluya. Selanjutnya kebenaran firman Allah mengatakan di dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 bahwa jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, jikalau kamu tinggal di dalam Aku, jikalau kamu tinggal di dalam kebenaran-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, kebenaran yang sejati, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, bagaimana dengan hidup malam hari ini yang telah menerima anugerah keselamatan oleh kuasa darah Yesus melalui karya salibnya? Apakah saudara sudah mampu hidup mempertahankan kemerdekaan itu? Hari ini tantangan bagi saudara untuk tetap hidup di dalam kebenaran firman Allah, untuk tetap hidup di dalam Dia, untuk tetap hidup dipimpin oleh Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup kudus dan benar di hadapannya. Pastikan bahwa kebenarannya menjadi dasar berpijak dalam langkah kehidupan saudara. Pastikan bahwa saudara berjalan bersama-sama dengan Yesus. Pastikan bahwa kuasa darahnya menutup bungkus kehidupan saudara, tubuh, jiwa, dan roh saudara. Ingat baik-baik akan karya yang mulia oleh kuasa darahnya. Kita semua telah dibebaskan, kita semua telah dimerdekakan dan hidup di dalam kemenangan. Haleluya, haleluya. Dari studio kami Healing Harmony undur diri. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa membawa saudara hidup dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705.
Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.